Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatin Rizjata, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta dari program studi S1 Manajemen Pendidikan, kelas 2020A, dengan NIM 1103620124. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP dalam meningkatkan mutu lulusan di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak dosen Mas Duki. Oke, langsung saja mari kita bahas. Sekolah sebagai lembaga pengembangan sumber daya manusia dituntut untuk mampu menghasilkan output SDM yang berkualitas. Namun pada kenyataannya, di Indonesia sumber daya manusia masih terbilang cukup rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara di luar sana. Penyebab rendahnya mutu kualitas sumber daya manusia itu tidak terlepas dari pengaruh pendidikan. Mutu pendidikan yang masih rendah dan berbagai sekelumit permasalahan pendidikan di Indonesia yang seakan-akan tidak ada habisnya. Berikut beberapa permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Terjadinya ketimpangan pendidikan si kaya dan si miskin saat pandemi. Karena PJJ terlalu lama, murid jadi tak bisa baca. Dan permasalahan 1 tahun pandemi, siswa alami learning loss. Masih terjadinya kesenjangan fasilitas untuk pendidikan. Contohnya, 45 pelajar SMP di Kalimantan Barat harus jalan kaki sejauh 13 km untuk mengikuti ANBK. Selain itu, jumlah pengangguran di Indonesia per Februari tahun 2020 mencapai 8,4 juta. Melihat kenyataan tersebut, kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh untuk dapat menghasilkan output sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, perlu dibangun sistem pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang dikembangkan secara nasional dalam upaya meningkatkan daya saing, citra, dan akuntabilitas publik. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, diperlukan keterlibatan segenap komponen bangsa. Karena sangat disadari bahwa pendidikan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Pendidikan bermutu menjadi tanggung jawab bersama dari berbagai pihak atau quality is everybody's business, serta bertumbuh menjadi budaya mutu. Pendidikan yang bermutu dapat dimaknai sebagai layanan pendidikan yang memadai bagi semua warga negara sesuai dengan kebutuhan pendidikannya, termasuk mereka yang membutuhkan pendidikan khusus dan layanan khusus. Mengingat pentingnya pendidikan, maka pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan secara merata di Indonesia, yaitu adanya program beasiswa atau bantuan pendidikan dalam upaya pemerataan pendidikan, lalu diberlakukannya kurikulum Merdeka Belajar untuk memperbaiki kualitas pendidikan karena adanya pandemi COVID-19. Selain itu, adanya MBS sebagai desentralisasi pendidikan, ada juga sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan, dan yang terakhir, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan. Pada satu sisi, sistem penjaminan mutu pendidikan membutuhkan instrumen yang tepat, objektif, relevan, dan komprehensif, sehingga kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan dapat terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, mesti ada lembaga khusus yang independen dan profesional untuk melakukan tugas penjaminan mutu pendidikan. Berikut peran LPMP Riau dalam mewujudkan mutu pendidikan berintegritas, akuntabel, dan transparan.
Globalisasi dan keterbukaan informasi publik membuat dunia seakan tidak memiliki batasan ruang dan waktu. Akses ketersediaan data dan informasi yang benar, cepat dan up-to-date menjadi tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Salah satu upaya inilah yang tercantum dalam visi dan misi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP Riau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang terus menciptakan dan mensosialisasikan program-program penjaminan mutu pendidikan secara aktif, responsif, dan inovatif. Melalui misi meningkatkan capaian standar nasional pendidikan menuju pendidikan yang bermutu di Provinsi Riau, dengan spirit meningkatkan tata kelola lembaga yang transparan atau akuntabel, LPMP Riau terus berupaya mempertajam dan memperkuat peran dan fungsinya dalam memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan menjadikan fasilitator bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam memajukan pendidikan di daerah. Semua proses dari perubahan manajemen, peningkatan SDM, lalu akuntabilitas, tata kelola, pengawasan dan pelayanan publik yang mana memang menjadi satu tujuan perubahan itu memang kami sudah capai dan sudah melaksanakan saat itu juga perubahan yang nyata gitu. Kami guru-guru mengurus sertifikasi juga dilayani dengan baik. Kemudian kami juga memerlukan beberapa informasi yang dibutuhkan oleh kawan-kawan di daerah juga dilayani dengan baik. Kami mendapat pelayanan yang sangat istimewa dan sangat maksimal. Wujud dalam pemenuhan mutu pendidikan yang berkualitas, terintegrasi dan akuntabel dan transparan, LPMP Riau telah membuat terobosan-terobosan baru yang inovatif dan bermanfaat dalam mengimplementasikan kebijakan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Salah satunya, tersedianya unit layanan terpadu atau ULT LPMP Riau yang telah meraih penghargaan layanan kategori pelayanan prima. Bagaimana visi dari LPMP Riau adalah menjadikan LPMP yang akuntabel, profesional, mewujudkan insan yang berekosistem yang mewujudkan mutu di Provinsi Riau. Tentunya kami ingin juga berkolaborasi dengan kepala dinas dengan daerah untuk menjaga tetap kolaborasi, sinergi dalam mewujudkan percepatan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau. Capaian yang sudah diraih oleh LPMP Riau di tahun 2019 yaitu adalah ZIWBK, dan harapannya ke depan kami dengan seluruh pegawai beritikad untuk mencapai prestasi yang paling tinggi dalam penghargaan pengelolaan lembaga yaitu adalah ZIWBM. Penghargaan tertinggi dengan predikat pelayanan prima kepada unit layanan terpadu LPMP Provinsi Riau selaku unit pelaksana teknis UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini tercermin dari raihan status zona integritas wilayah bebas korupsi atau ZIWBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Sistem elektronik manajemen mutu pendidikan dan supervisi ini kami lakukan bagaimana terhadap pengawas yang mengawasi satuan pendidikan dapat melaksanakan supervisi dengan sebaik mungkin. Sedangkan untuk sigap mendidik, ini sistem informasi berbasis geografis, di mana di dalamnya terdapat pemetaan mutu pendidikan, terdapat raport mutu pendidikan, dan rekomendasi terhadap satuan pendidikan dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Kami rasa dengan adanya aplikasi-aplikasi yang kami bangun, kami mampu dan sanggup untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Riau. Di tahun 2019, alhamdulillah dalam menghadapi WBK, kami sudah memulai dengan menciptakan berbagai aplikasi, di mana di sini kami membentuk tim pengembang
RBI mempunyai tim pengembang di LPMP Provinsi Riau, di mana tim pengembang ini mengembangkan berbagai aplikasi untuk menunjang tugas pokok lembaga. Setelah kami mendapatkan WBK, maka kami harus berusaha lebih keras bagaimana WBBM ini dapat kita raih. Sekarang karena sudah masuk ke era digital, ada aplikasi yang sangat juga bermanfaat yang juga sudah disosialisasikan kepada kami sekolah-sekolah swasta khususnya di Pekanbaru ini, Simudik. Bagaimana kami bisa mendapatkan layanan-layanan informasi seputar LPMP, bagaimana teknis guru-guru nanti ketika akan mengajukan NUPTK dan lain sebagainya. Jadi informasi-informasi itu sangat kami rasakan manfaatnya. Dulu sebelum pandemi dan sebelum ada aplikasi itu, guru-guru kami itu sibuk. Ada sesuatu yang harus diurus, mereka langsung berangkat ke LPMP. Untungnya Al-Azhar Cipaburi tidak terlalu jauh posisinya dengan LPMP Provinsi Riau. Kami bayangkan bagaimana yang di daerah, bagaimana yang di kepulauan dan lain sebagainya. Maka dengan adanya aplikasi informasi seperti itu, maka teman-teman yang di daerah-daerah juga bisa sangat merasakan manfaatnya dari aplikasi tersebut. Mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani merupakan tanggung jawab semua pihak bagi dunia pendidikan, khususnya di Provinsi Riau. Spiritnya berupaya melakukan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi publik. Semoga ULT LPMP selalu bisa mempertahankan pelayanannya yang bersih, berintegritas tinggi, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih bagus ke depannya. Di LPMP Riau ini sudah proporsional, artinya antara lebar dan panjangnya itu juga sudah menjadikan tampak atau wajah di tampilan visual LPMP ini sudah baik. Walaupun ke depan ingin sekali rasanya meningkatkan untuk pelayanan, gitu, merubah fasilitas di sarananya ataupun sarananya menjadi lebih unggul. Karena ada tujuan ke depan kami ini adalah menjadikan LPMP akan berbeda dengan yang lain. Keunggulannya juga demikian, adanya transformasi digital. LPMP sebagai lembaga perwakilan Kemendikbud di daerah, maka fokus utamanya pada upaya penjaminan mutu pendidikan. Pada tahun 2019, Dirjen Dikdasmen yang saat itu dijabat oleh Bapak Hamid Muhammad, yang saat ini menjabat sebagai staf khusus Pendikbud bidang pembelajaran, mengatakan bahwa upaya penjaminan mutu pendidikan di daerah meliputi validasi data satuan pendidikan, pengembangan dan penyiapan SDM yang lebih terarah, dan peningkatan tata kelola. Berikut ada contoh program kerja dari LPMP Jawa Tengah. LPMP Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sudah melakukan pengembangan model sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berbasis prosedur operasional standar POS, implementasi Standar Nasional Pendidikan SNP yang dinamakan Quality Assurance Model. Terkait dengan hal tersebut, LPMP Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Rabu tanggal 3 September 2020 dengan sasaran kepala sekolah dasar di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Cilacap. Sejumlah 1.680 orang yang terbagi ke dalam 6 room Zoom Meeting. Kegiatan ini dipusatkan di LPMP Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini, narasumber menjelaskan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, seluruh subsistem yang ada pada model penjaminan mutu pendidikan yang dikembangkan, dan langkah-langkah pengendalian mutu di sekolah dengan contoh-contoh aplikasinya. Narasumber juga mengatakan bahwa QA model hadir sebagai jawaban dari tantangan dan tuntutan dari perkembangan zaman, teknologi, informasi, dan komunikasi yang menuntut perubahan di sebuah lini kehidupan, termasuk sekolah.
Sebenarnya, model QA ini sudah ada sejak Januari 2020 dan sudah disosialisasikan melalui instrumen audit mutu awal. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi yang didampingi oleh pengawas masing-masing. Hampir seluruh sekolah mengikuti kegiatan webinar fasilitas pemenuhan mutu sekolah berbasis QA model dengan 4 standar terkait pembelajaran, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. QA model berbasis 8 SNP dituangkan ke dalam dokumen mutu yang dijabarkan ke dalam prosedur mutu yang dituangkan ke dalam setiap standar mutu pendidikan. Prosedur mutu ini lalu dijabarkan kembali menjadi petunjuk kerja dengan bukti fisik berupa catatan mutu atau form. Melalui QA model diharapkan sekolah mendapatkan bantuan untuk bisa mengimplementasikan 8 standar nasional pendidikan. Adanya LPMP di setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan dan memenuhi standar nasional mutu lulusan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022. Pada prinsipnya, setiap LPMP daerah memiliki visi dan misi yang sama dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kehadirannya ini diharapkan bisa memenuhi tuntutan masyarakat akan pemerataan pendidikan di daerah dan nasional. Oke, cukup sekian pembahasan materi mengenai peran lembaga penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.